Dua, satu, ya. Mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Diva Fania Ainushifa dari MTS Negeri 1 Kudus. Saya mempunyai hobi fashion show dan menyanyi. Awal mula saya tertarik dengan menyanyi karena mengikuti teman saya yang juga bisa menyanyi. Sejak saat itu, keseharian saya jika tiada kerjaan, ya menyanyi. Saat sedang bad mood, saya nyanyi. Saat sedang bosan, saya nyanyi. Saat saya sedih, saya ungkapkan perasaan saya dengan menyanyi. Menurut saya, menyanyi dapat menghilangkan stres. Dulu saya juga pernah tertarik dengan fashion show. Saat saya kecil, di TK saya sering mengikuti lomba fashion show. Dan saya ditunjuk oleh guru saya dan diajari oleh guru saya. Namanya Bu Indah. Sejak saat itu, fashion show adalah kegiatan yang sangat saya sukai. Dan saat memasuki sekolah dasar, saya mulai tertarik dengan menyanyi. Suatu hari, saat saya SD, saya sakit batuk yang sangat lama, perkirakan 2 minggu lebih. Cukup sedih pada saat itu, karena suara saya tidak bisa digunakan untuk menyanyi. Saat sedang bad mood, saya nggak bisa nyanyi, malah tambah bad mood. Tapi saya usaha minum obat, berdoa, dan alhamdulillah saya sembuh. Setelah saya sembuh, suara saya jadi tidak beraturan karena sudah 2 minggu lebih saya tidak nyanyi. Tapi saya usaha dengan doa dan dukungan dari orang tua dan bimbingan dari guru nyanyi saya yang bernama Mas Indra. Jadi saya bisa mengembalikan suara saya seperti semula. Pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian itu adalah jangan cepat putus asa dan jangan gampang menyerah dan selalu semangat untuk apa yang kamu impikan. Saya jadi teringat dengan lagu Niji yang berjudul Laskar Pelangi yang ada suatu lirik yang membuat saya sangat termotivasi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, 2 minggu lalu saya melihat berita di Jakarta yang sedang viral, yaitu Citayam Fashion Week. Citayam adalah sebuah nama kota kecil atau lebih tepatnya kelurahan yang masuk dalam wilayah kota Depok, Jakarta. Anak muda yang berasal dari luar pinggiran Jakarta atau masuk wilayah Jawa Barat sering nongkrong di sekitar Dukuh Atas dekat stasiun Sudirman. Nah, anehnya, Zebra Cross menjadi ajang unjuk fashion show yang dilakukan para ABG di kegiatan tersebut. Umumnya menganggap bahwa kegiatan itu sangat kreatif dan mampu memanfaatkan momentum dengan menciptakan kebiasaan baru. Tapi ada juga loh yang beranggapan negatif tentang kegiatan itu. Mereka menganggap bahwa kegiatan itu alay, lebay, cari sensasi, terutama bagi seorang cowok yang melenggak-lenggokkan badannya seperti seorang cewek. Di Kudus, Jawa Tengah, tepatnya di alun-alun Simpang 7, pada hari Minggu, ketika kegiatan Car Free Day atau biasa disebut CFD, juga melakukan kegiatan yang sama dengan Citayam Fashion Week. Kegiatan itu juga dilakukan di Zebra Cross penyeberangan jalan, tapi untungnya dilakukan pada hari Minggu saja, jadi tidak dibubarkan oleh petugas dishub.
Bayangkan jika tidak dibubarkan oleh petugas. Mungkin saja anak-anak muda itu sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kalau kita bicara hal positif dan negatif, hal positifnya adalah anak-anak muda itu mempunyai kepekaan dalam memanfaatkan media sosial untuk kegiatan branding. Hal itu membuat mereka mempunyai pendapatan dari hasil kegiatan yang mereka lakukan. Anak-anak muda itu perlu difasilitasi untuk mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Adanya aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, dan aplikasi lainnya telah membuat nama mereka tenar dan dapat menciptakan tren baru. Namun, kegiatan itu juga membawa pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya adalah ketika COVID-19 ini masih merajalela sampai dengan hari ini, seringnya kegiatan dilakukan tanpa kenal waktu dan membuat kerumunan masyarakat di lokasi tersebut. Pengaruh negatif lainnya adalah budaya pamer yang membawa budaya luar masuk ke budaya kita. Negara Korea, Jepang, dan bagian Barat juga termasuk contoh budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita. Lebih bagus jika menampilkan kekhasan budaya setempat. Lebih bagus lagi, kegiatan fashion itu menampilkan brand-brand lokal yang pendekatan desainnya lebih ke kekayaan budaya kita, seperti dengan menyanyikan lagu daerah masing-masing. Izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu daerah berasal dari Sulawesi Selatan. Angin memiriku pasang ditujui tontongan Tusaro takkan lupa batu mi angin memiri angin ngerang dingin nama lantas seribuku sinar nama urangi tutenaya parisinar tutenaya parisinar. Seharusnya kita juga perlu memikirkan bahwa kegiatan itu sebaiknya tidak dilakukan setiap hari, namun bisa diadakan setiap akhir pekan ataupun sebulan sekali. Para penonton yang melihat langsung harusnya tetap sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan dan protokol kesehatan. Fenomena kegiatan yang berbuah viral itu merupakan fenomena budaya kekinian, ditunjang pengaruh media sosial. Pemerintah daerah seharusnya memberikan tempat untuk mereka berekspresi. Kita sebagai anak muda juga turut membantu dalam melaksanakan program-programnya. Salah satunya melalui karya kita berupa konten-konten kreatif. Bagaimana sih caranya? Kita dapat membuat konten fashion show dengan video yang memberikan edukasi tentang pentingnya membayar pajak.
Hal tersebut memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, fasilitas, tempat ataupun ruang karya dapat terfasilitasi dengan baik. Jika ada tempat sendiri, maka kita dapat berekspresi. Jika kita dapat berekspresi, maka akan tumbuh rasa percaya diri. Jika ada rasa tumbuh percaya diri, maka kita akan dapat meraih mimpi. Dia makan tapi buah pepaya, mau makan tapi dikira maling. Cukup sekian cerita dari saya, doakan agar juara storytelling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.